Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, eh, untuk pertemuan pertama kita di mata kuliah Mekanika Batuan, saya akan menjelaskan beberapa pengantar terlebih dahulu ya, sebelum kita nanti lanjutkan materi-materi yang lebih detail atau yang inti di Mekanika Batuan. Ini outline yang akan saya sampaikan. Ada nanti pendahuluan, deskripsi singkat, dan tujuan mata kuliah ya. Dan referensi, selanjutnya materi di minggu pertama. Eh, untuk mata kuliah Mekanika Batuan ini ya, kalian akan mendapatkan ya beberapa dasar-dasar pemahaman tentang mekanika batuan ya. Jadi pemahaman ini mulai dari mekanika ya dan juga pengertian tentang batuan. Selain itu, ya, kalian juga akan memahami tentang sifat fisik dan sifat mekanik batuan ataupun sampel. Yang dimana sifat-sifat ini itu akan didapatkan dari pengujian laboratorium ya. Sehingga nanti ketika kalian di lapangan ya dengan contoh batuan atau sampel nanti kalian bisa melakukan ya kegiatan-kegiatan di lapangan seperti menguji batuan yang ada di lapangan gitu ya. Selanjutnya dari hasil uji ini dengan pemahaman sifat fisik dan sifat mekanik, kalian akan mengetahui perilaku massa batuan ya di lokasi proyek tersebut. Sehingga akan mengetahui juga bagaimana distribusi tegangan yang nanti setelah lereng atau terowongan itu digali begitu ya. Nah, seperti itu mungkin uh, mata kuliah yang akan kalian dapatkan ya. Kayak sabatuan itu kami harus mengetahui dulu gitu ya bagaimana sifat fisik dan sifat mekanis gitu ya. Makanya di sini analoginya adalah kawin dengan batuan. Sehingga kalian juga kalau sebagai mahasiswa gitu ya untuk kenal gitu ya, bahkan nanti lebih detail gitu ya, memahami tentang batuan khususnya di mekanika batuan ini gitu ya. Kan setidaknya harus paham tentang sifat fisik, sifat mekanik begitu ya. Agar nanti kalian benar-benar memahami batuan gitu ya, yang nanti akan menemani kalian selama satu semester ini. Nah, di mata kuliah mekanika batuan, capaian pembelajaran gitu ya. Yang pertama yaitu kalian mampu mengidentifikasi ya sampai menyelesaikan permasalahan yang dengan cara merekayasa dalam bidang pertambangan ya. Ya, rekayasa ini berarti berkaitan dengan rekayasa lereng dan rekayasa terowongan. Pelajaran kedua yaitu mengembangkan dan melakukan eksperimen ya, menganalisis sampai menginterpretasikan ya, sehingga kalian bisa mengambil keputusan dengan tepat begitu. Nah, ini nanti mulai dari praktikum ya, mulai dari kunjungan ke lapangan, setelah itu melakukan demonstrasi software ya. Dari ketiga skill itu nanti kalian diharapkan bisa mengambil keputusan ya yang tepat ya terkait rekomendasi teknis, kestabilan lereng dan terowongan. Nah, capaian pembelajaran ini tentunya akan kita turunkan agar lebih eh, terarah bagaimana mencapai pembelajaran itu. Sehingga dalam mata kuliah ya nanti akan diturunkan tiga capaian mata kuliah. Yang dimana yang pertama kalian itu mampu memformulasikan dasar tegangan dan regangan ya. Ini capaian kedua, kalian mampu menginterpretasi dan menganalisis hasil uji lab. Artinya kalian akan ada praktikum ya di lab kita. Nama labnya Geoscience ya. Selanjutnya nanti ada uji in situ di lapangan. Kalian akan ke lapangan langsung. Kita punya lab lapangan yaitu di Embung E ya, yang cukup mempresentasikan pit tambang ya. Ada lerengnya, ada samnya gitu ya. Sehingga baik ya kalau misal mau digunakan untuk praktek penilaian massa batuan nantinya ya. Yang terakhir, kalian akan mampu menggunakan metode ya. Nah, metode ini mulai dari empirik ya, analitik ya,
ada juga nanti kinematik dan, numerik ya. Jadi, cara pengalaman, cara perhitungan, juga cara menggunakan software untuk memodelkan lereng dan terowongan, sehingga kalian tahu ya, bagaimana memutuskan, kestabilan lereng atau terowongan itu dalam angka. Biasanya dalam faktor keamanan atau, strength reduction factor ya, di mana kedua batas kestabilan ini sudah diatur dalam, peraturan ya, yaitu peraturan Kepmen 1827K ya. Jadi kita sebagai engineer untuk merekomendasikan teknis itu sangat wajib ya, mempertimbangkan ya atau memasukkan batas dari aturan yang telah ditetapkan. Ini rencana pertemuan perkuliahan kita. Jadi direncanakan full luring ya, di mana minggu 1 sampai 5 itu kelas offline ya. Di sini juga akan disampaikan materi dan penyampaian tahapan studi kasus ya. Karena mekanika batuan salah satu mata kuliah yang menerapkan SCL ya, Student Center Learning ya, di mana tipenya adalah studi kasus ya. Jadi bukan nanti studi kasusnya diberikan di akhir pertemuan ya, tapi kalian diberikan persoalan dan dibimbing ya dari pertemuan 2 ya minimal, itu kalian sudah mengetahui kasus apa yang perlu kalian selesaikan ya. Oke, nah nanti kasus itu juga diperdalam lagi dengan kunjungan ke lapangan. Jadi kalian harus ke lapangan di Embung E di minggu 6 dan 7 ya. Kalian harus mendapatkan masa batuan ya. Beruntung kalau kalian sudah ke lapangan Bung E sebelumnya gitu ya. Misal di mata kuliah geologi dasar gitu ya, atau geologi fisik, atau pengantar geologi gitu ya. Artinya kalian sudah paham secara deskriptif untuk batuan di sana. Tetapi untuk yang pertemuan 6 dan 7 ini, kalian menilai secara kuantitatif ya. Nah, nanti di minggu ke-8 setelah kalian melalui bimbingan ya, melalui kunjungan lapangan ya, kalian dianggap nanti mampu mempresentasikan hasil studi kasus yang pertama, di mana studi kasusnya adalah masa batuan di embung embung E. Nah, selanjutnya di minggu 9 dan 10 kita coba praktek di lab ya. Ada sampel, syukur nanti sampelnya adalah batuan embung E. Kalau tidak nanti kita gunakan sampel beton ya yang cukup nanti dianggap mempresentasikan batuan di embung E gitu ya. Nah, untuk cara pengujiannya sebenarnya nanti batuan itu sama saja gitu ya dengan sampel apapun misalnya beton. Karena apa? Cara atau metodenya sudah standar nasional gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kalian praktikum, nanti minggu 10 sampai minggu 12 atau nanti 11 12 akan ada teori dan penyampaian studi kasus selanjutnya, yaitu studi kasus eh, terowongan gitu ya, di mana datanya ini bukan lagi di lapangan di Embung E, tetapi akan ada data yang saya berikan berasal dari lapangan langsung ya. Data yang saya dapatkan ketika saya kerja di konsultan pertambangan dulu gitu ya. Nah, nanti setelah itu kalian juga akan diajarkan bagaimana menggunakan perangkat lunak atau software gitu ya di minggu 13 15. Sehingga kalian cukup yakin nanti mempresentasikan hasil dari studi kasus kedua ini gitu ya dan mengumpulkan di minggu ke-16 gitu ya. Selanjutnya ini materi yang akan saya sampaikan gitu ya. Ada sejarah mekanika batuan dan investigasi geoteknik yaitu di minggu ini ya. Minggu depan tegangan regangan lingkaran Moore ya. Selanjutnya ada uji sifat fisik dan sifat mekanik, ada perilaku batuan, ada kriteria keruntuhan gitu ya. Analisis faktor keamanan untuk lereng, nanti analisis strength reduction factor untuk terowongan gitu ya. Oke. Nah, berikut ada komposisi penilaian ya. Kalian mungkin sudah tahu standar ITERA ya. Nilainya 75 minimal untuk mendapatkan nilai A gitu ya. Nah, di sini ada penjabarannya bagaimana mendapatkan nilai A itu ya. Jadi kalau lihat di sini gitu ya, total bobot CPMK 5 itu 30, CPMK 10 1 itu 35, CPMK 10 2 35, 100 idenya ya. Tapi silakan lihat detail bagaimana bobot untuk presentasi, tugas kelompok, hasil proyek, dan kuis gitu ya. Biasanya saya gunakan
Kahoot atau Quizizz gitu ya. Mudah gitu ya. Pilihan ganda ada, benar salah ada, nggak panjang-panjang lah gitu ya soalnya gitu ya. Baik, nah dalam penilaian studi kasusnya, itu seperti ini nilai detailnya. Jadi kalian presentasi, di saat presentasi itu akan saya nilai ya. Selain juga di presentasi, sebelumnya kalian akan bimbingan ya. Nah, bimbingan juga itu akan saya nilai gitu ya. Kehadiran, misal seperti itu ya. Jadi, kalian kalau misalnya mau dibimbing, pasti hadir ya, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya nggak hadir, minimal tidak ada nilai kehadiran itu, gitu ya. Sebagai rubrik penilaian, gitu ya. Kalian bisa siapkan ya dari awal gitu. Nah, ini referensi ya yang saya gunakan dalam menyusun materi ya. Maksudnya, nah jangan lupa ya, nanti join kelas ya di e-learning ITERA. Ingat kuliah 2 ITERA ya, bukan kuliah ITERA saja karena itu sudah diperbaiki ya. Jadi kuliah 2 ITERA ini yang sekarang paling update fitur-fiturnya cukup lengkap gitu ya. Nah, nanti ada mekanika batuan ya. Kalau kalian mengambil software tambang atau teknik peledakan silakan join juga ya. Tetapi jangan lupa kalian join di mekanika batuan. Materi gitu ya, terus RPS gitu ya, pengumuman semuanya akan saya bagikan di e-learning ITERA ini, gitu ya. Eh, Terima kasih ya sebelumnya kalian sudah berpartisipasi dalam berpendapat ya atau memberikan pendapat kalian tentang pengertian mekanika dan batuan begitu ya. Jadi kalau melihat jawaban kalian ya, di mana mekanika ini sebenarnya sudah kalian pahami ketika mengambil mekanika fluida mungkin ya, mengambil mekanika teknik. Kalau di tambang itu namanya pengantar mekanika begitu ya. Itu sudah memahami apa arti mekanika gitu ya. Jadi kalau mekanika itu ya gaya, gerak gitu ya. Begitu juga untuk batuan ya. Ternyata kalian juga sudah paham bahwa batuan itu benda padat alami dan kumpulan dari beberapa mineral. Kalian sudah mendapatkan beberapa kata kunci gitu ya, yang mudah diingat untuk mengartikan apa itu batuan. Nanti di selanjutnya ya, apa itu mekanika batuan ya, saya akan terangkan gitu ya. Tapi setidaknya kalian sudah paham ya, apa itu mekanika dan apa itu batuan. Nah, berikut ya, materi yang saya sampaikan di minggu pertama ini, yaitu sejarah mekanika batuan. Jadi, mekanika batuan ini salah satu cabang ilmu yang baru gitu ya, di bawah cabang ilmu geologi ya. Jadi ada mata kuliah, sorry, bidang ilmu geologi dulu ya, baru ada mekanika batuan gitu ya. Nah, kapan mekanika batuan ini lahir gitu ya? Nah, pada tahun 1773 ya, ada seorang ilmuwan namanya Coulomb gitu ya. Ini mulai mempublikasikan ya dalam bentuk paper French Academy di Paris gitu ya. Eh, Batuan-batuan arkeologi ini gitu ya, itu menunjukkan bahwa ada nilai batuan, sifat fisik dan mekanisnya ya yang bisa dinilai secara kuantitatif gitu ya. Nah, selanjutnya publikasi kolom gitu ya mulai digunakan ya pada tahun 1884 ya. Seorang engineer Prancis ya mulai untuk membuat gitu ya, mengkonstruksi terusan Panama. Mungkin terusan Panama ini sudah tidak asing lagi bagi kalian gitu ya. Walaupun selanjutnya akan diambil alih oleh tentaranya Amerika gitu ya. Nah, tapi eh, cikal bakal gitu ya, mekanika batu ini sudah mulai muncul. Waktu itu masih menggunakan ilmu geologi gitu ya. Nah, selanjutnya dalam pembangunan itu antara 1910 sampai 1964 terjadi 60 longsoran ya. Jadi lerengnya itu longsor dan memakan eh, jiwa gitu ya, meninggal gitu ya. Nah, artinya apa? Pemahaman mekanika batuan dalam konstruksi ya lereng atau nanti terowongan itu sangat penting gitu ya. Karena tujuannya itu adalah eh, masyarakat gitu ya, atau nanti ada manusia yang bekerja di sana gitu ya. Artinya apa? Lereng itu harus tetap dijaga aman begitu ya. Nah,
Untuk menjaga aman itu seperti apa? Ya kita harus memahami dulu dari dasar, yaitu mekanika batuan ini, gitu ya. Nah, berikut ya adalah dokumentasi ya, foto-foto bagaimana cerita pembangunan dari eh, terusan Panama tadi ya. Coba lihat ini ya, yang paling kanan atas ini ya, lerengnya seperti ini ya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana longsor di bawahnya ada manusia yang sedang bekerja gitu ya. Safety-nya kurang sekali gitu ya. Dan semakin berlanjut ya tahun ke tahun ya, selain tanah sekarang bisa juga dibentuk batuan ya, lereng yang kemiringannya, jumlah jenjangnya diatur oleh para engineer yang pastinya sudah memahami apa itu namanya mekanika batuan gitu ya. Nah, sampai sekarang ya, selain lereng, juga konstruksi bendungan gitu ya, sudah sangat baik dan tidak terdengar lagi ya bahwa ada korban jiwa dari kegiatan atau operasionalnya terusan Panama ini ya. Nah, itu sedikit cerita ya bagaimana mekanika batuan itu muncul gitu ya. Banyak sekali ya referensi untuk mendefinisikan batuan ini gitu ya. Tetapi ini ya definisi yang saya susun sebenarnya dengan kata kunci yang saya buat ya mulai dari waktu S1 gitu ya, bahwa batuan itu merupakan zat padat organik dan anorganik ya. Jadi bukan cuma anorganik ya, organik juga ada gitu ya. Oke, lebih dari satu mineral penyusunnya gitu ya. Dan tidak mempunyai komposisi kimia yang tetap ya atau berbeda-beda gitu ya. Itu adalah batuan. Dan kalian harus pahami bahwa batuan itu berbeda dengan tanah. Walaupun tanah itu dulunya adalah batuan. Gitu ya. Nah, hal ini pastinya sudah kalian dapatkan di geologi dasar gitu ya, atau pengantar geologi pertambangan gitu ya. Nah, kalau di mekanika batuan, kita mempelajari batuan lebih dalam gitu ya. Bukan hanya deskripsi di permukaan, tetapi akan kita pelajari batuan di bawah bumi. Nah, ini seperti gambar ini ya, batuan yang sudah di bor gitu ya, dan dibawa ke permukaan untuk dinilai gitu ya. Seberapa baik batuan itu ya. Pasti kalau kalian menilai ya secara kasat mata, batuan yang paling bagus itu di sebelah kanan gitu ya. Tetapi nanti kok bisa paling bagus sebelah kanan gitu ya? Itu ada metodenya gitu ya. Minimal kita menggunakan metode rock mass rating gitu ya untuk menilai seberapa berkualitasnya batuan itu gitu ya. Oke, nah nanti kalian juga mempelajari di lapangan ya, mempelajari sampel seperti ini gitu ya, sehingga paham betul ya batuan yang akan kita rekayasa itu seperti apa. Nah, selanjutnya gitu ya, eh batuan untuk didefinisikan sebagai material rekayasa gitu ya. Jadi kalau batuan direkayasa, artinya kita harus paham lebih dalam bagaimana strukturnya gitu ya, bagaimana kondisi airnya begitu ya. eh Bagaimana tekanan atau tegangan in situnya gitu ya. Artinya kita harus paham gitu ya bagaimana kondisi batuan ya yang secara alaminya gitu. Menurut Hudson dan Harrison gitu ya. Kedua itu apa? Ada art dan science ya. Ada seni dan science gitu ya. Nah, science-nya itu kita pelajari sekarang gitu ya. Tetapi kalau seninya itu dari pengalaman. Nah, kalau kalian kan nggak mungkin dapat pengalaman ketika kuliah gitu ya, tetapi pendekatan. Makanya tadi kita harus ke lapangan ya, kita harus menguji di lab, dan kita juga menggunakan pendekatan dengan penggunaan perangkat lunak gitu ya. Yang dimana nantinya walaupun kalian bekerja, ketiga metode ini akan tetap kalian gunakan gitu ya. Walaupun nanti akan lebih komprehensif ya. Tantangan di lapangan pasti lebih besar begitu ya dibanding di eh, bangku kuliah gitu. Nah, ini gitu ya. Coba kalian bayangkan bagaimana tebing gitu ya, yang sebelah kiri ini ya, mungkin 80 sampai 90 derajat gitu ya. Itu menghasilkan gitu ya, hasil bor itu seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya batuan terlihat enak gitu ya. Tapi bagaimana kalau batuan nggak terlihat? Ini kan kalau di tebing terlihat gitu ya. Artinya untuk mendefinisikan batuan itu harus dibor ya. Atau pengeboran geoteknik namanya ya. Walaupun nanti ada pengeboran eksplorasi gitu ya.
ada pengeboran geoteknik gitu ya, ada pengeboran peledakan ya. Pengeborannya berbeda tujuan gitu ya. Nah, kalau di sini namanya pengeboran geoteknik gitu ya. Nah, sekarang definisi mekanika batuan gitu ya. Di sini ada 3 referensi yang saya ambil gitu ya, bagaimana mendefinisikan mekanika batuan ya. Jadi di sini saya jelaskan saja yang satu ya, yang kedua ya, Talobre tahun 1948 ya. Saya juga berkiblat ke arah sini ya untuk memahami bagaimana mekanika batuan itu ya. Jadi mekanika batuan itu ya, itu memiliki tujuan mempelajari behavior ya atau perilaku batuan agar dapat mengendalikan pekerjaan atau merekayasa ya artinya itu ya untuk para engineer ya. Nah, ditambang khusus untuk lereng dan terowongan, nggak ada yang lain gitu ya. Oke, rekayasa untuk lereng dan terowongan. Caranya bagaimana? Pelajari dengan teori, pelajari dengan pengalaman yang ada, uji dia di laboratorium batuannya, dan uji langsung di lapangan. Begitu ya. Yang ini adalah kegiatan pertama kali dalam merekayasa batuan ya, dalam melakukan proyek gitu ya, konstruksi ya, memahami lingkungan alamiah batuan ya. Tadi memahami struktur geologi gitu ya, memahami kondisi nanti air gitu ya, air yang di lapangan seperti apa gitu ya. Karena struktur dan air ini menjadi musuh utama ya dalam merekayasa batuan gitu ya, karena pengaruhnya sangat besar untuk meruntuhkan batuan ya yang akan kita buat menjadi lereng atau terowongan begitu ya. Nah, ini ada investigasi pertama misal gitu ya. Kita ke lapangan untuk mengetahui batuan kita itu masuk ke dalam golongan ductile atau brittle ya. Dulu diajari dosen saya, ductile itu seperti dodol gitu ya. Brittle itu seperti kerupuk gitu ya. Nah, bagaimana memahami batuan itu akan pecah? Kalian hancurkan saja dodol itu dan kerupuk itu ya. Mana yang lebih memiliki waktu lebih lama gitu ya ketika dia akan dihancurkan gitu ya. Kalau dodol kan memberikan waktu lebih lama ya untuk dia hancur ya. Jadi terdeformasi dulu gitu ya, baru dia hancur. Kalau brittle seperti kerupuk ya, dia memang lebih keras tetapi meregang sampai dia terdeformasi itu tidak dengan waktu yang lama. Nah, itu untuk mengartikan ductile dan brittle ya. Waktunya yang kita lihat ya untuk dia hancur gitu ya. Nah, batuan-batuan itu jangan diartikan langsung, wah batuannya kayak dodol, nggak seperti itu ya. Dia secara mikro, makanya tadi dilihat di lab sifat fisik dan mekaniknya gitu ya. Mana yang nanti akan masuk ke ductile, mana yang ke brittle ya. Ini contoh ya, untuk grafiknya silakan lihat bagaimana basal, batu gamping, kapur, dan batu garam mirip dengan brittle dan ductile gitu ya. Oke, basal, brittle gitu ya. Batu gamping itu ductile gitu ya. Garam ductile gitu ya. Oke. Nah, seperti itu kalau misalnya dia memiliki deformasi yang lebih panjang itu pasti ductile gitu. Kita lihat deformasinya atau epsilon ya atau sumbu sumbu X ya. Kalau sumbu Y itu adalah tegangannya. Nah, struktur tadi ya. Semoga cukup ya teori yang kalian dapatkan di pengantar geologi ya untuk memahami struktur. Minimal kalian bisa mengukur strike depth ya menggunakan kompas gitu ya. Nanti kita akan olah lebih lanjut secara kinematik. Ada softwarenya namanya DIPS ya. Jadi kalian tidak akan gunakan lagi Streonet ya, menggunakan kertas Streonet, tapi menggunakan software ya untuk mengartikan bahwa join-join ini sangat mempengaruhi batuan yang akan kita rekayasa gitu ya. Nah, nanti kalian bisa baca begitu ya, bagaimana faktor-faktor geologi tadi mempengaruhi eh, batuan ya yang kita rekayasa. Selanjutnya air gitu ya. Air ini kalau di lapangan karena memiliki tekanan air pori, artinya secara massa, secara luas dia akan menekan batuan di sekitarnya gitu ya. Sehingga batuan itu akan lebih lemah gitu ya. Mungkin kalian sudah tahu ya bagaimana bencana yang di Palu, gempa Palu ya, yang mengakibatkan likuifikasi ya, di mana tanahnya berjalan gitu ya, kelihatan rumahnya berjalan gitu ya. Itu
mayoritas karena ada gerakan air tanah gitu ya. Nah, sehingga, pergerakannya sampai ke permukaan ya, rumah-rumahnya seperti berjalan. Artinya apa? Air ini sangat menakutkan ya, bagi kita para engineer dalam merekayasa, lereng dan terowongan, apalagi terowongan ya, yang sangat dalam. Ketika kita gali, kalau tiba-tiba airnya ras gitu ya, atau tiba muncul, itu bisa tenggelam tuh terowongannya gitu ya. Kalau tidak hati-hati gitu ya. Nah, eh nanti bisa kalian baca bagaimana investigasi geoteknik ini untuk lebih detail gitu ya. Selanjutnya aplikasi gitu ya. Nah, ini contohnya lereng ini gitu ya, dibentuk bisa seperti ini karena ada perkiraan awal dengan pengujian di lab gitu ya. Ini batuan contohnya kita ambil dan menjadi sampel seperti ini. Sampel seperti ini akan kita uji di lab gitu ya, bagaimana sifat fisik dan sifat mekanisnya ya. Selanjutnya, bagaimana penggunaan softwarenya? Contohnya ini ada rock data ya, ada slide, ada paste, nanti ada surpak gitu ya. Semuanya akan berkesinambungan kita gunakan untuk menyelesaikan suatu studi kasus gitu ya. Nah, ini contoh gitu ya, kalau misal kita lihat di lapangan, bagaimana lereng gitu ya, itu dibentuk ya. Ada Grassberg gitu ya, Freeport, ada Adaro, ada PTBA gitu ya. Itu pasti ada lereng. Nggak mungkin tambang itu nggak ada lereng gitu ya. Nah, mereka membuat lereng ini pasti pemahaman awalnya itu tentang ilmu mekanika batuan gitu ya. Begitu juga ya, ada Kapuas Primakul ini tambang PBZN ya, bukan tambang batu bara ya. Ada KPC satu lagi ya, Kaltim Primakul, tapi kalau ini Kapuas Primakul ya. Ini di Kalimantan Tengah gitu ya. Nah, eh saat saya berkunjung ke sana, ya ada insiden ya, well loader-nya ya. Ini terkena ambrukan batuan gitu ya, sehingga well loader-nya lama untuk dievakuasi gitu ya, bahaya. Takutnya kalau ditarik, runtuhan di atasnya bertambah gitu ya. Sulit ya untuk kalau misalnya sudah runtuh gitu ya. Nah, ini juga ada terowongan sipil gitu ya, selain terowongan tambang ya. Ini terowongan sipil juga menggunakan pemahaman tentang mekanika batuan begitu ya. Karena yang ditemukan adalah batuan gitu ya. Oke. Jadi terowongan sipil pun masuk ke dalam pemahaman dalam teori atau pengetahuan mekanika batuan begitu ya. Nah, mungkin itu ya aplikasi di lapangan, contoh aplikasi di lapangan gitu ya terkait harus ya mengetahui atau memahami mekanika batuan. Nah, mungkin cukup sekian ya materi untuk minggu pertama kita. Silakan dipelajari ya materi-materi yang sudah saya sampaikan di e-learning gitu ya, agar nanti diskusi kita di minggu-minggu berikutnya lebih hidup gitu ya, dengan cara kalian bertanya dan berdiskusi ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya cukupkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak.